Tiga. Udah mulai. Dekat Joseph. Mana jadi? Oke, Shalom. Habis ke Saya yang bernama Yani akan mempresentasikan mata kuliah sosiologi dengan judul mahasiswa mampu memahami kekuasaan dan kepemimpinan. Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Jadi kekuasaan terdapat di semua di bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencakup semua kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh. Oke mas, slide kedua unsur-unsur. Kayak Nudi. Geser kamu di sini. Makin jauh kayak Nudi. Berdiri dulu kayak Nudi. Lanjut. Oke, kita masukkan bagian B, unsur-unsur kekuasaan dan kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu unsur terpenting dalam sebuah usaha gerak maju, sebuah kelompok atau lembaga atau organisasi, baik level rendah hingga level tertinggi. Kepemimpinan merupakan sebuah kekuatan besar yang mampu menggerakkan perjuangan atau kegiatan menuju kesuksesan sebuah organisasi. Namun kepemimpinan sering sulit didefinisikan secara cepat. Oleh karena itu banyak ahli mencoba memperkenalkan pengertian dan sesuai dengan versi masing-masing. Oke, kita masuk dengan bagian C, fungsi kekuasaan dan kepemimpinan. Fungsinya merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Dalam implikasinya, kekuasaan merupakan mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Aplikasinya, jadi bagaimana dengan kekuasaan kepemimpinan merupakan salah satu sumber seorang pemimpin untuk mendapatkan hak mengajak dan mempengaruhi orang lain. Kesimpulannya, kekuasaan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain mengikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungannya dengan PL dan PB, hubungannya dengan PL, ketika kekuasaan dan kepemimpinan kita bawakan dengan baik, maka orang lain di sekitar kita akan mengasihi kita dan bertoleransi mendukung perjuangan yang kita dalam perjuangan yang kita segala hal. Kita bisa lihat dari 1 Samuel pasal 18 ayat 22 Yang bertanya pengurus kelas ya. dan hubungannya dengan PB. Kekuasaan dan kepemimpinan dibentuk. Kita harus penuh sabar, sopan, peramah dan bijaksana. Kita bisa lihat 1 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 3. Sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan teman-teman, mohon disampaikan. Benarannya nggak ada ya? Itu Novi. Masih sadar nih ya. Masa ada ya? Berarti nggak jadi Batam. Batam 1, pengurus. 2, 3. Kita beda SMA. Bendahara SMA tuh ada. Beda itu ya? Kan beda itu ya? Pengurus kelas soalnya ya. Saya bilang aja pengurus, jangan kelas kan kelas. Iya, pengurus. Ya udah aku nggak termasuk lah. Kau pengurus kelas, pengurus SMA, pengurus asrama. Udah yuk. Ya ada nama kayak Nggak ngerti aku bikin kali materi. jangan masuk di situ. Jangan lupa. Siti, kalau orang udah kesel jangan kamu ganggu lagi. Pindah kau Siti. Sudah pernah tahu siapa? Siti. Tengok udah sih kasih di situ. Sini kau Siti. Hitungan 3 kau ke situ. 1. Sudah kasih di. Iksa sama Sisi. Kalau sudah Ayo.
Tony doang. Nggak konsentrasi lagi nih. Gimana ya ini di pending aja kamu. Gimana caranya? Gimana pupenya? Memang Laya ini ya baru diingat ayah pengurus dari kemarin tadi. Berarti dari tadi kan nggak ini kan? Kemarin dilupakan. Usman, pertanyaan. Kau koordinator jadi pengurus aja. Coba. Ini dari judulnya ini aja, kekuasaan dan kepemimpinan. Set slide dari atas. Ini aku bawa lagi. Ya. Di sini kan kamu membahas tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana sih cara untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Kan disuruh terjawab duluan. Siapa yang salah? Nah, Ada lagi. Oke. Tadi dibahas tadi tentang kepemimpinan. Nah, yang saya pertanyakan, bagaimana cara seorang pemimpin, misalkan ada satu kelompok yang dia pimpin itu berantakan. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah itu? Misalkan cara pemimpin untuk mengatasi sebuah Oke. Next. Satu lagi. Pertanyaan tambahan. Apa perbedaan orang yang berkuasa sama dengan orang yang memimpin? Seorang pemimpin sama dengan seorang yang berkuasa. saya tambah nih. Oh, enggak. Oh, nanti itu jawab pertanyaannya. Udah. Si Dama yang menjawab. Tulis ya. Perbedaan orang yang berkuasa sama dengan orang yang memimpin. Bagaimanakah cara Kan dia nggak bisa. bagaimanakah cara pemimpin menghadapi sikap masyarakat yang sering membuat pemimpinnya itu merasa cengkel? Cekek. Cengkel ya, salah bilang. Biar ketawa. Untung nggak jengkol dia. Apa kemarin ngengkop? Oh, Nyengkong. Kirain yang mana? Ngengkop. Dah, yuk dijawab. Nyoman. Nyoman. Kok makin jauh kayak Nudi ya? Itulah. Geser lagi. Dekat-dekat di sini. Ya. Tadi Tadi. Ayah. aku dia Dari kamera. bodinya apa? Ah udah. Nah, di situ Sa. Ayah. Nah, Ada semalam pas main game apa Ayo dibilang? betul nanti. Nyeha. Nyoman. Oke, saya akan menjawab Oh, ya. pertanyaan Ada jawab. si Tony. Tony. Gimana cara menjadi seorang pemimpin? Jadi pendapat saya dari sini, menjadi pemimpin yang baik itu dia harus mampu mengaruhi anggota-anggotanya dan membawa anggotanya tersebut menjadi satu, dan dia bisa membawa kepemimpinan itu lebih baik. Dia harus mempengaruhi anggotanya mulai dari wakilnya, dan mereka harus sepakat dan sehati, dan seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat beramah dan sopan terhadap anggota-anggotanya tersebut. Sekian. Oke. Pemimpin harus ramah lingkungan. Hujan. Ujian baju. Baju. Gimana aku mau nyuci ini coba?
kalau masih belum dicuci sih masih belum. Ini yang kita udah jemur. Apa tuh? Mana yang kemarin? Untung aku belum jemur. Angkat tangan doang. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Usmas. Bagaimana cara pemimpin tersebut bisa menyelesaikan masalah dalam anggotanya? Itu dia harus mengambil kebijaksanaan dalam membawa ke kepemimpinan yang dibawanya. Jadi dia harus bertoleransi dan dia harus juga harus menjadi pemimpin yang terbaik. Terima kasih. Kuliah sosiologi opung. Lagi presentasi. Si Anudi. Cornelius semester 5. Ya. Di mana? Di perpus kayaknya. Di cepel. Kalau nggak di Cepel. Kamu dosennya? Iya, sosiologi opung. Oh. Selamat ya. Iya. Kasih jawab Bu. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan selanjutnya yang berbunyi tadi bagaimana cara pemimpin ketika masyarakatnya menjengkelkan kan? Jadi tidak langsung dengan kepemimpinan dengan omongan-omongan masyarakat. Jadi omongan-omongan masyarakat itu ditampung atau diselesaikan dulu oleh bawahannya, baru setelah bawahannya belum selesai, ketika masalah itu belum terselesaikan, maka pemimpin harus bertindak sendiri dan mengambil kebijaksanaan dalam permasalahan yang ada yang terjadi dalam suatu kepemimpinan atau kekuasaan. Sekian. Oke. Pertanyaan dari ayah. Ya, kalau pertanyaan dari ayah Tadi udah jawab ya, si Rusman. Oh, udah ya. Pertanyaan dari saya tadi apa? Jawabannya. perbedaan Seorang pemimpin dan seorang kekuasaan dan seorang yang berkuasa. Kekuasaan dan kepemimpinan itu tidak boleh dibedakan. Istilahnya di sini seperti kopi dengan gula. Jika kopi nggak ada gula, maka rasa kopi tersebut akan rasanya pahit. Tidak enak. Kalau ada itu gula, kopi dengan gula, maka kopi tersebut terasa manis. Jadi kepemimpinan dan kekuasaan itu tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Jadi harus mereka itu berkaitan. Ada komentar yang lain? Di situ kan udah jelas sih sebenarnya. Ya. Sebenarnya orang yang berkuasa dan pemimpin itu berbeda. Ya. Karena tentunya pada berkuasa. Apakah orang yang berkuasa sudah pasti jadi seorang pemimpin? Ya. Apakah seorang pemimpin Bisa jadi orang berkuasa. Apakah seorang pemimpin sudah pasti orang berkuasa? Juga. Tergantung perbedaan dari sisi kalau Dia mereka memimpin, tapi dia belum mau itu ada bawahannya. apa? Lanjut. Jadi menurut saya orang yang berkuasa dan orang yang memimpin itu beda. Orang yang berkuasa itu dia semena-mena tanpa memikirkan kepentingan bersama. Tapi seorang pemimpin itu dia melakukan keputusan untuk kepentingan bersama. Itu menurut Tony. Ada yang lain? Biasanya si Damai yang menguruskan itu. Iya, damai. Nasihat. Tadi ayah bilang kan si Damai dijawab.
Menurut kamu damai? Menurut kamu tidak? Kamu belum menyimpulkan. Menurut kamu apa? Nggak terima dia. Hah? Biasanya dia yang Oh berarti damai yang menyimpulkan. Ah. Kamu bisa sebagai pendamai. Kesimpulannya apa? Nah, karena namanya damai. Kalau menurut saya sendiri, kepemimpinan itu lebih tertuju, pemimpin itu lebih tertuju ke arah jabatan atau pangkat. Jadi contohnya, sedangkan kekuasaan itu lebih ke arah tindakan atau pengaruh yang dilakukan oleh seseorang. Contoh, Tony adalah pemimpin, dia adalah ketua. Namun belum tentu Tony punya kekuasaan dalam semester kita, dalam angkatan kita. Mungkin dalam beberapa faktor ada orang yang lebih punya pengaruh di dalam semester kita dibandingkan si Tony yang jadi ketua. Jadi itu perbedaan mereka sebenarnya. Jadi kalau kepemimpinan itu lebih ke arah jabatan, sedangkan kekuasaan itu lebih ke arah pengaruh. Walaupun dia bukan seorang pemimpin, tetapi dia berkuasa. Walaupun dia bukan seorang pemimpin, tapi dia berkuasa. Dia punya kekuatan untuk mengatur orang lain. Dia berwibawa sekiranya, dia berkarisma. Jadi ketika dia berbicara, apa mungkin orang lain akan lebih menganggap dia itu punya hal yang bisa diikuti. Jadi sedangkan pemimpin adalah mungkin memiliki jabatan, namun belum tentu punya kekuasaan. Jadi yang kita pelajari di sini, kepemimpinan dan kekuasaan itu harus selaras. Jadi karena suatu kepemimpinan tanpa kekuasaan itu tidak akan bisa berhasil. Dan suatu kuasa tanpa ada pemimpin biasanya bakalan hancur karena ada beberapa perbedaan faktor mungkin atau ada permasalahan antara dalam organisasi. Kalau contohnya seseorang lebih mengutamakan haknya karena kuasa lebih besar dibandingkan pemimpin, mungkin bakalan terjadi konflik antara mereka. Jadi sesuai dengan pelajaran kita menuju kepemimpinan dan kekuasaan harus selaras. Lihat makin jauh Masuk akal sih. Masuk akal pada akal-akal ini. Ayah, melengkapi ya. Jadi antara pemimpin sama yang berkuasa kan ya. Nah, kita bisa ambil contohnya di SDT ini. Seperti Pak Uli, dia sebagai pemimpin di SDT. Tapi yang lebih berkuasa adalah OP. Nah, jadi dia yang lebih dominan berkuasa atas sekolah di ketua atau pemilik SDT. Jadi Pak Uli cuma sebagai pemimpin, dia nggak ada hak untuk berkuasa untuk seluruhnya. Tapi yang lebih berkuasa adalah OP. Jadi kan Pauli cuma ketua, bukan pemimpin. Contohnya kalau dalam keluarga itu kan sebagai pemimpin. iya lah, ahli Taurat ya. Ahli Taurat kalau udah ngomong diamlah semua. Ya, kan orang punya sultan. Enggak, mereka kan memperbaiki. Iya nggak apa-apa berpendapat. Kita berbagai golongan, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, Ya udah ya. Ada Yahudi. ada orang Yahudi, bebas berpendapat. Kan ini bukan sultan. Ada, tapi di situ jelas kok dikatakan sama dia, seorang yang berkuasa itu kalau memerintah, kalau nyuruh harus tunduk. Dia berusaha, orang yang berkuasa itu berusaha orang bawahannya itu tunduk sama dia. Kayak bos, apa yang dia bilang harus oke, gitu, nggak boleh dibantah. Sedangkan seorang pemimpin dia lebih mengajak, yuk bersama-sama, gitu. Kayak Tony, kalau Tony cuma bilang, kamu nggak boleh nggak, tapi contohnya Tony bilang, kamu nggak boleh terlambat, gitu kan? Tapi dia terlambat. Seorang pemimpin nggak boleh kayak gitu. Pasti kalian protes kan, enak aja kalau dia terlambat. Tapi kalau yang berkuasa, kau jangan terlambat ya. Dia mau terlambat, mau nggak terlambat, nggak ada urusan, nggak ada yang boleh protes. Dia yang berkuasa, dia ngasih tahu. Ada dari situ loh. Nah kira-kira seperti itu ya, orang yang berkuasa sama orang yang memimpin. Orang yang berkuasa itu pokoknya apapun yang dikatakan tadi itu, agar yang diperintah patuh. Patuh maksudnya apapun yang disampaikan dia patuh. Seorang yang berkuasa itu adalah orang yang ditakuti. Nah, tapi seorang pemimpin adalah orang yang dihargai. Gitu. Tuh, ya, baru seperti itu. udah.
Tutup. Oke, ada lagi mau bertanya? Tidak. Ada. Dadah. Tutup. Terima Tutup. kasih. Udah kan yang Belum. dulu. Udah sudah. Budi. Dari saya sekian dan terima kasih. Shalom. Yeay.